Halo teman-teman semua, kembali lagi di dalam video pembelajaran kimia yang akan membahas tentang materi-materi kimia. Oke, nah teman-teman, untuk edisi kali ini, di dalam video kali ini kita akan membahas tentang sifat keperiodikan unsur. Nah, ini tentu akan membahas tentang sifat keperiodikan unsur setelah kamu mempelajari tentang perkembangan sistem periodik unsur yang sudah dibahas dengan guru-guru kamu. Oke, nah kita akan mempelajari sifat keperiodikan unsur, namun sebelumnya kita akan review sedikit ya. Jadi ini adalah sistem periodik unsur yang kita miliki teman-teman sampai saat ini, yaitu sistem periodik unsur modern, oke, yang disusun oleh Mayer ya teman-teman ya. Nah di sini dapat diketahui ada yang disebut dengan golongan, ada yang disebut dengan periode. Nah di dalam golongan ini kita ada yang namanya golongan A dan golongan B. Namun untuk kali ini sifat keperiodikan kita akan lebih berfokus pada unsur-unsur di golongan A. Oke, unsur-unsur yang ada di golongan A. Nah, tujuan kali ini dalam video ini tentunya kalian diharapkan setelah menonton video ini dan berdiskusi dengan guru kamu waktu pertemuan tatap muka, nantinya kalian diharapkan bisa menjelaskan tentang sifat keperiodikan unsur tersebut. Oke, menjelaskan sifat keperiodikan unsur. Nah, maksudnya menjelaskan itu apa? Kalian diharapkan bisa mampu menganalisis kemiripan sifat unsur dalam satu golongan dan keperiodikannya. Bagaimana di dalam satu golongan mirip nggak sifatnya, dan bagaimana jikalau kita membandingkan antara satu unsur dari dalam suatu golongan dengan unsur di golongan lainnya. Oke. Nah, teman-teman, apa sih tujuannya suatu suatu unsur-unsur itu disusun menjadi suatu dalam sistem periodik? Jadi itu sama seperti penyusunan buku-buku di dalam perpustakaan teman-teman. Buku-buku di perpustakaan itu biasanya disusun kan teman-teman ya, ada yang namanya buku kelompok fiksi, non fiksi, majalah, karya tulis, buku umum, buku pengetahuan, buku sains, buku MTK, buku fisika, kimia, biologi gitu ya teman-teman ya. Nah, kenapa perlu dikelompokkan? Kenapa nggak dibiarin aja gitu ya? Pokoknya ada lemari ya udah disusun aja gitu. Nah, tentunya itu ada tujuannya kan, benar nggak teman-teman? Tentunya tujuannya itu adalah supaya kita memudahkan kita jikalau kita mau mengambil buku tertentu, benar nggak? Atau kita mau tahu, oh saya mau mencari buku ini, maka buku ini pasti ada di kelompok bagian ini. Seperti itu kan teman-teman. Jadi fungsinya mengapa menyusun buku itu hampir sama mengapa kita menyusun unsur-unsur itu dalam sistem periodik unsur. Gitu ya. Jadi di dalam sistem periodik unsur itu fungsinya apa? Ya supaya kita memudahkan kita untuk mempelajari unsur-unsur yang ada di dalam dunia ini. Sehingga ketika kita mengetahui sifatnya mirip, kita mengetahui golongan periodenya, maka kita akan dengan gampang mengetahui sifat atau menghubungkan sifat dari unsur satu dengan unsur lainnya. Seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan sifat keperiodikan di sini itu adalah sifat yang berubah secara beraturan. Ya, sifat yang berubah tapi secara beraturan. Sesuai dengan kenaikan nomor atom unsur dari atas ke bawah dalam satu golongan atau dari kiri ke kanan dalam satu periode. Jadi dari atas ke bawah maupun dari kiri ke kanan itu sifatnya akan berubah, tapi berubahnya secara beraturan, teman-teman. Oke, berubahnya secara beraturan. Maka itulah yang disebut dengan sifat keperiodikan. Nah, sifat keperiodikan itu sendiri dibagi menjadi 4 kategori utama, teman-teman, yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah jari-jari atom. Kedua itu adalah energi ionisasi. Ketiga afinitas elektron. Keempat keelektronegatifan. Nah, mungkin beberapa dari istilah ini baru buat kalian, nggak apa-apa, karena nanti kita akan menjelaskan atau kita akan membahas satu persatu mulai dari definisinya. Oke, kita mulai dari yang pertama, jari-jari atom. Jari-jari atom itu adalah jarak dari inti atom sampai kulit elektron, sampai kulit terluar atau elektron yang berada di kulit terluar, atau yang kita sebut dengan elektron valensi. Jadi kalau kita gambarkan, maka bentuknya seperti ini teman-teman. Yang dimaksud dengan jari-jari atom itu adalah dari yang ini, inti atom, sampai ke kulit terluar. Seperti itu ya. Nah, kalau kita buat, setelah diukur, ini adalah gambaran jari-jari atom teman-teman. Ya, jadi di sini ada angka-angkanya. Gitu, ini adalah jari-jari atom. Nah, kita akan melihat bagaimana sih sifat keperiodikan yang terjadi di jari-jari atom itu. Oke ya. Yang pertama,
Sebelum kita membahas lebih jauh tentang sifat keperiodikannya, yang harus kamu ketahui di sini itu adalah bagaimana sih orang mengukur jari-jari atom gitu ya. Bagaimana sih orang mengukur jari-jari atom. Nah, biasanya unsur-unsur itu kan nggak bisa berdiri sendiri, teman-teman. Kecuali unsur-unsur tertentu kayak gas mulia ya. Nah, unsur-unsur itu biasanya berada atau dalam bentuk senyawanya, minimal dengan senyawa diatomiknya gitu ya. Nah, ini bisa jari-jari atom itu bisa digambarkan seperti ini, teman-teman. Untuk senyawa metal, logam, maka jari-jari atom itu diukur biasanya dari satu inti ke inti lainnya. Oke, dari satu inti ke inti lainnya. Kalau ini Cl ke Cl berikutnya. Gitu ya. Kalau yang ionik radius, maka otomatis dibagi dua. Oke, dibagi dua seperti ini. Kalau dia dalam bentuk ion ya, teman-teman ya, dalam bentuk ion. Oke, jadi jari-jari ionnya seperti ini. Nah, kalau dia kovalen ya berarti dari satu inti ke inti berikutnya. Kalau logam dari satu inti logam ke inti logam berikutnya. Seperti itu. Nah, itu cara pengukurannya. Nah, sekarang kalau misalkan saya punya karbon nih, teman-teman. Karbon dengan nomor atom 612 dan silikon dengan nomor atom 1428. Nah, ini adalah penyusunan elektronnya, konfigurasi elektronnya, lalu kita gambarkan dalam bentuk gambar. Menurut kamu, mana yang akan mempunyai atomic radius yang besar, lebih besar? Tentu silikon ya, benar nggak teman-teman? Mengapa? Karena kulitnya lebih banyak. Itu yang pertama. Kedua, elektronnya juga lebih banyak, sehingga lebih jauh, gitu ya. Nah, sama seperti jawabannya silikon. Jadi kalau untuk yang ini, sodium dengan klorin, mana? Ini kulitnya sama loh, teman-teman. Kulitnya sama, tetapi jumlah elektronnya yang membedakan tuh apa? Jumlah elektron terluarnya, teman-teman. Ini cuma satu, ini ada 7 elektron. Nah, menurut kamu yang mana nih, teman-teman, yang lebih besar? Jawabannya itu adalah sodium. Nah, mengapa? Nah, karena jari-jari atom itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, muatan inti. Dalam hal ini adalah jumlah protonnya. Kedua itu adalah elektron valensi. Dalam hal ini adalah jumlah elektron di kulit terluar. Dan yang ketiga itu adalah jumlah kulit atom. Dan keempat adalah shielding effect atau elektron pada kulit terdalam. Maksudnya shielding effect itu apa, teman-teman? Jadi misalkan gini, teman-teman. Kalau ini terisi full, maka ini elektron-elektron ini memberikan shielding effect. Shielding effect itu adalah gaya tarik antara inti atom dengan elektron terluarnya atau dengan elektron. Nah, karena di sini ada elektronnya full 8, maka gaya tarik antara proton atau inti atom di sini dengan elektron ini seperti ditahan atau dihalangi. Maka ini memberikan shielding effect namanya. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, itu yang dimaksud dengan shielding effect. Nah, ini kalau kita gambarkan dari bentuk kurva, maka kita peroleh jari-jari atom itu seperti ini, teman-teman. Jadi kalau ini satu golongan ya, H, di sini H, Li, Na, K, Rb. Jadi kalau dari atas ke bawah itu semakin besar ya jari-jarinya. Mengapa jari-jarinya semakin besar? Karena kulitnya semakin bertambah. Kemudian kalau di dalam satu golongan, nah, kalau dalam satu periode ini Li ke Ne, ini satu periode semua nih, teman-teman. Nah, ini mengalami penurunan. Mengapa penurunan? Karena jumlah elektronnya semakin besar ya. Dan muatan intinya juga semakin besar ya. Oke, muatan inti atau jumlah protonnya semakin besar, kemudian sehingga gaya tarik dengan elektron di kulit luar semakin kuat, maka dia akan lebih menurun. Nah, di sini ada beberapa pengecualian ya, gitu ya, teman-teman. Ada beberapa pengecualian, tentunya itu berdasarkan eksperimen yang ada. Seperti itu. Nah, untuk golongan utama itu rata-rata, yang pengecualian ini biasanya ini terjadi pada golongan transisi ya, teman-teman ya. Karena kalau di golongan transisi itu biasanya untuk penyusunan elektronnya lebih kompleks. Nah, ini kalau untuk golongan utama, maka bisa disimpulkan kalau dalam satu golongan dari atas ke bawah jari-jari atom akan semakin besar. Kalau dari kiri ke kanan jari-jari atom akan semakin kecil. Seperti itu ya. Jadi itu kesimpulannya kita. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, jumlah
akan semakin besar, golongannya kulit jari-jari atomnya akan semakin besar, dari kiri ke kanan akan semakin kecil. Jumlah kulit sama dengan muatan inti, maka jumlah kulit sama tetapi muatan inti semakin besar. Gaya tarik inti terhadap elektron makin kecil, maka jari-jari makin kecil dari kiri ke kanan. Kalau dari atas ke bawah jumlah kulit bertambah, maka jari-jari atom makin besar. Oke, dari atas ke bawah jumlah kulit bertambah, jari-jari atom makin besar. Dari kiri ke kanan jumlah kulit sama tapi muatan inti bertambah, maka jari-jari atom makin kecil. Nah, misalkan kalau soalnya seperti ini teman-teman, manakah yang lebih besarnya? Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, alangkah lebih baik jikalau kamu mengetahui posisi unsur-unsur ya di dalam sistem periodik khususnya golongan A. Nah, misalkan AS yang AS dan SB. Bagaimana kita mengetahui yang mana yang besar, yang mana yang kecil? Maka dengan melihat sistem periodik unsur, teman-teman. Ini AS, ini SB. Ternyata dia dalam satu golongan. Kalau dalam satu golongan dari atas ke bawah jari-jari atom semakin besar, maka SB di sini akan lebih besar dibandingkan AS. Jadi di sini SB lebih besar dibandingkan AS. Mengapa? Karena SB memiliki kulit lebih banyak dibandingkan AS, sehingga jari-jari atomnya semakin besar. Nah, itu adalah untuk atom, teman-teman. Bagaimana dengan ion? Apakah ketika suatu atom membentuk ion itu mengalami akan tidak mengalami perubahan untuk jari-jarinya? Nah, ini yang akan kita pelajari berikutnya ya, teman-teman ya. Jadi untuk ion, ketika suatu atom itu melepas atau menerima elektron, itu mempengaruhi jari-jari atom, teman-teman. Oke, mempengaruhi jari-jari atom. Jadi misalkan ini ya, ini Na, dia melepaskan satu buah elektron di sini membentuk Na+, maka seperti yang kamu lihat ini dia akan semakin kecil. Gitu ya, akan semakin kecil. Oke. Nah, kalau klorin itu harusnya akan semakin besar. Cuma ini karena nggak terlalu signifikan aja ya nampaknya ya, teman-teman ya. Nah, mari kita lihat berikutnya penjelasannya. Nah, ini ya, kalau sodium maka dia akan semakin kecil, kalau klorin itu akan semakin besar. Mengapa demikian? Nah, kalau untuk yang sodium itu sangat kentara ya, teman-teman ya. Karena kan mengapa semakin kecil? Karena elektron di kulit terluarnya dilepas ya, teman-teman. Kalau elektron di kulit terluar itu dilepas, maka otomatis ini kan maksudnya semakin sedikit elektronnya, maka akan ditarik lebih kuat oleh si inti atom. Nah, sekarang bagaimana dengan yang klorin ketika mengalami penambahan elektron? Nah, penambahan elektron gitu ya, ketika ditambah elektron, maka penambahan elektron itu akan meningkatkan tolakan antara elektron pada kulit yang berdekatan, sehingga menyebabkan jari-jari ion semakin besar. Maksudnya apa? Jadi ketika elektron ditambah di sini, jumlah elektron di sini kan bertambah nih. Maka ini akan ada tolak menolak dengan elektron pada jari-jari sebelumnya, pada kulit sebelumnya. Nah, karena ada tolakan demikian, maka otomatis si jari-jari atom akan jari-jari ion akan semakin besar. Seperti itu, teman-teman. Jadi, kesimpulannya, kalau untuk kation atau ion positif, dia akan selalu lebih kecil. Tapi kalau untuk anion, jari-jarinya akan semakin besar. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini adalah gambarannya, teman-teman. Dari atas ke bawah, tendensinya dari atas ke bawah itu masih sama, makin besar ya, teman-teman ya, sama seperti jari-jari atom sebelumnya. Namun di sini untuk yang ion plus dari golongan 1A sampai ke 3A dan berikutnya itu semakin kecil. Lalu nanti akan naik lagi di golongan ini, golongan 6A dengan golongan 5A gitu ya. Nah, ini juga akan mulai besar dan mengecil kembali pada golongan 7 gitu ya. Jadi golongan 5A, 6A, karena kalau 5A, 6A maka akan mengalami penambahan elektron lebih banyak lagi, teman-teman. Kayak 5A dia akan nambah 3 elektron biasanya. Kalau 6A biasanya 2 elektron, kalau 7A 1 elektron. Maka di sini karena nambahnya lebih banyak, maka otomatis dia tolakannya lebih besar, maka jari-jari atomnya lebih besar dan akan mengecil di golongan 7A. Oke.
Demikian untuk yang bisa disampaikan untuk video kali ini. Untuk video kali ini kita sampaikan dulu untuk jari-jari sampai jari-jari ion ya teman-teman ya. Supaya videonya nggak terlalu banyak dan kamu nggak terlalu bosan. Nah berikutnya nanti akan disajikan video berikutnya yang akan membahas tentang afinitas elektron, energi ionisasi, dan keelektronegatifan. So jangan lupa untuk stay tune, kemudian subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan video-video yang baru. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi.